belum menjadi yang lebih baik. Pondasi sudah disiapkan oleh Ustadz Pakit dan timnya kemarin. Jenengan tinggal melanjutkan. Ibaratnya tembok sudah dibangun, tinggal ngecat dan sebagainya. Ini modalnya. Kita nggak bisa menafikan apa yang sudah dilakukan timnya Ustadz Pakit di kemarin. Tetapi ini tugas kita belum selesai. Makanya roda pemimpinan dirubah ini harapannya bahwa larinya biar lebih cepat lagi. Ada ide baru, semangat baru dan sebagainya. Ini yang kita harapkan bahwa ke depan lembaga kita menjadi lebih baik. Nah ini setelah niat itu sudah, saya menuliskan namanya merapikan kesungguhan. Kesungguhan ini harus dirapikan di sini. Kalau aku tadi nggak niat ke Malang, ya nggak akan nyampe ke Malang. Banyak sekali halaman hari ini, banyak sekali godaan hari ini. Ya, belum lagi banyak sekali tugas-tugas saya di Surabaya banyak sekali hari ini. Tapi saya niat datang ke sini. Kali tantangan bagi saya. Ini tantangan untuk bisa ke sini. Saya punya mimpi bahwa lembaga ini akan jadi besar. Toh saya melihat potensi orang-orang di dalam memang orangnya sudah mapan banget. Udah siap-siap, sudah bagus banget. Makanya untuk menjadikan besar lembaga ini namanya menata kesungguhan. Ya. Nah ini kesungguhan jenengan, kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan lembaga ini menjadi lebih baik, merapikan kita tata hati dan semangat kita untuk membesarkan sekolah ini. Optimis menjadi modal utama kita. Membesarkan sekolah itu gampang. Saya pengalaman banyak yang besar. Bagaimana ada Muhammadiyah yang ranking 56 sekarang jadi ranking 1 tingkat nasional. Dulu ranking 56 di tingkat kecamatan dan 55 itu real, itu real. Sekarang sudah tertata dengan sangat rapi sekali. Saya sudah banyak pengalaman, sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang saya pola sekarang sudah dibesar. Artinya membesarkan sekolah, menurut saya bukan pekerjaan yang gampang kalau saya. Tetapi kuncinya tetap kesungguhan, mau nggak? Kita punya niat nggak untuk menjadikan sekolah ini menjadi besar? Itu kata kuncinya. Gak cukup jaga kepala sekolah. Gak cukup kalau kita hanya santai-santai saja. Dia memang harus bersungguh-sungguh. Kebersamaan, kekompakan, saling percaya. Pemimpin yang adil menjadi senjata utama kita. Jadi pertama kebersamaan itu penting sekali. Orang kita ini mulai guru karyawan agak baca sebenarnya 40 orang. Ya, setelah 50 orang kira-kira ya. Berapa? Ada 23. Oh, 230. Kekompakan. Jumlahnya mesti tidak kompak misalnya. Itu tidak masalah. Gandoli. Semua kebijakan kepala sekolah digembosi misal. Ini akan rusak. Nah makanya sebisa mungkin bahwa harus kompak kita, saling percaya. Kunci udah kita saling percaya. Ustadz Dewi kita percaya menjadi kurikulum. Kita percaya, kita berikan keleluasan yang lebih luas, kesesuaian. Kita berikan kepercayaan. Dan harus amanah ketika jabatan melekat pada diri kita, berarti kita harus amanah. Dan kunci utama di sini, pemimpin yang adil menjadi senjata utama kita. Pemimpin sudah saya singgung dalam tulisan saya. Pemimpin. Kita tidak ada lain selain, nggak ada orang yang, mohon maaf bahasa saya, tidak ada orang yang berjasa yang menjadikan Saudara Ruli jadi kepala sekolah. Harus matur suwun, harus dikasih jabatan, nggak ada itu, nggak ada KKN di antara kita. Makanya saya budak dulu ketika di Pucang, kalau ada orang titipan masuk menjadi guru karena orang di Pucang titipan, itu mesti yang bergane welek. Saya nggak ngamati cara psikologi, mesti ada. Kenapa? Karena orang yang titipan singgowo, dia hanya bertanggung jawab kepada singgowo imam dengan kepala sekolah nggak ada beban. Dan kualitasnya masih jelek. Ini saya ngamati di Pucang juga ada yang demikian, titipan gawar ini begitu masuk di dalam ya
Nyambut gawe nggak ada tadi. Dan makanya ini harus dijaga betul. Sekolah kita butuh kader-kader yang lebih baik. Apakah harus Muhammadiyah? Syukur kalau dia memang orang Muhammadiyah, tak apa, itu jauh lebih bagus. Tetapi kalau dia bukan Muhammadiyah, tapi kompetensinya kita butuhkan, ya sudah tarik saja. Tapi ingat, begitu masuk ke rumah Muhammadiyah harus jadi Muhammadiyah. Jangan membawa akidah yang lain. Kalau sudah ngomong akidah, jangan membawa misi yang lain. Jadi kalau nggak masuk di lembaga Muhammadiyah, ya harus menjadi Muhammad. Sholatnya harus pakai sholatnya Muhammadiyah. Rokaatnya ya sudah 11 rokaat. Terus nggak usah gawe tahajud. Bisa ini contoh sing paling gampang. Ya, karena memang kita udah masuk di dalam Muhammadiyah. Keponakan saya itu masuk. Keponakan saya itu nggak ngerti Muhammadiyah, nggak ngerti Muhammadiyah. Masuk bekerja di rumah sakit Muhammadiyah Kediri. Itu begitu masuk itu luar biasa Pak PDN Kediri. Training betul. Mulai dari baca Al-Qur'annya, sholatnya, ngajinya, wudunya disuruh. Padahal sudah sarjana nih. Ya taat kalau dia masuk di rumah sakit Muhammadiyah. Yang gembleng bukan dari rumah sakit, tapi dari PDN langsung. Wah ya. Akhirnya kita jadi Muhammadiyah, ya kan? Jadi Muhammadiyah. Ini contoh yang paling mudah. Jadi kuncinya tetap pemimpin yang adil dan sebagainya itu menjadi kunci utama. Saya yakin Ustaz Taki sudah memberikan contoh selama 8 tahun dan Teruri nanti juga akan lanjutkan. Saya yakin lembaganya akan menjadi lebih baik. Amin. Senioritas seorang guru di dalam sekolah tidak hanya diukur dari masa kerjanya. Jadi kita jangan merasa kalau kita ini sudah lama merasa paling senior, harus dihormati, harus taat dengan enggak. Senioritas itu bisa diukur dari etos kerja kita. Etos kerja kita. Keikhlasan, semangat, prestasi selama ngabdi di sekolah itu sebetulnya kuncinya di situ. Ini Ustaz Rawi punya peluang menjadi senior. Siap. Ya kan? Oke, siap. Tapi memang luar biasa Ustaz Rawi itu. Ya calon kader ini. Iya kan ya? Ya ini sudah kader kita ini kader kita ya Pak. Jadi Bapak perintahnya apapun siap. Jadi apa ya? Iya ya. Kalau enggak ya kita lempar lagi. Ya sampai nanti diri lagi. Oke, jadi tetap kita tetap kompak dari semua juga punya peluang jadi senior, menjadi hebat dan sebagainya. Kuncinya itu. Ustaz Fakih juga tidak akan merasa menjadi orang senior. Saya mantan kepala sekolah, saya besarkan sekolah ini, saya nggak akan ngomong begitu. Saya sendiri itu kalau di Pucang itu juga saya nggak ngomong sebagai dokter, ya kan? Saya tidak ngomong sebagai mantan kepala sekolah Pucang. Saya tidak akan ngomong kerja di Muhammadiyah Pucang itu sudah lebih dari 20 tahun, nggak akan ngomong gitu. Orang akan butuh kita sendiri karena senioritas kita tadi. Itu aja sebetulnya kuncinya. Menjadikan sekolah besar terkenal favorit universitas gampang, tahu caranya. Menjadikan lembaga sampai itu terkenal gampang. Semua caranya, orang teori ini. Makanya kalau boarding sekolah ini benar-benar bisa berdiri dalam waktu hitungan saya tadi kalau nggak salah itu kita 3 tahun lah. Pelan-pelan tadi 3 tahun. Insya Allah itu nanti kalau menjadi boarding terbesarnya Jawa Timur masih punya peluang. Kita nggak terus takut dengan tasnya kan punya pasar sendiri. Kita pasar Muhammadiyah aja. Anak-anak dari Krian itu sekarang banyak sekali yang ke Malang juga. Banyak sekali. Trennya sekarang gini Ustaz Bapak. Orang-orang kota itu mohon maaf. Banyak sekali yang gandrung yang namanya boarding school. Anaknya orang kaya-kaya terutama. Orang yang stabilitas dia itu kan pasti gak mungkin orang yang miskin kan. Membayarin 40-50 juta. Itu kadang uniknya itu di kelas 3 SD sudah didaftarkan.
Masuknya 3 tahun yang akan datang, tapi duitnya setor dulu. Kalau bebas tanah dan bangun gedung itu. Maka kita tidak usah khawatir hari ini nggak ada duit, hari ini belum punya gedung. Kalau sampai punya niat, sampai punya kesungguhan, saya sangat yakin gedung yang sampai impikan nanti akan terus. Mudah percayalah sampai itu punya potensi itu. Ya, yang punya potensi. Kita juga tidak tahu bagaimana sejarah teman-teman di Tasket dan sebagainya. Tetapi kalau kita sebagai orang lapangan sudah bisa baca ya, sudah bisa baca lah itu. Yang penting kita bicara rumah tangga kita sendiri di Muhammadiyah yang sekarang sedang punya mimpi membesarkan sekolah itu, ya ayo kita besarkan dengan kekuatan yang kita miliki, yang penting kita kompak. Jenengan itu enak sebetulnya masih ditungguin, ya kan? Bapak-bapak kita nungguin terus, ya kan? Ketua Dikdasmen nunggu terus, ya kan? Direktur nunggu terus, ya kan? Bahkan ketua PDN nggoli kan sekolah, dene ngomah dene sekolahan. Kurang apa nih sampeyan? Mau konsultasi dengan ketua PDN pagi bangun tidur itu juga sudah bisa. Ya, menjelang tidur juga sudah bisa. Kurang apa nih? Makanya kalau boarding school itu nggak berdiri kebangetan, ya kebangetan itu. Kepala sekolah cepat diganti. Ya, ini kita punya kekuatan yang luar biasa, teman-teman kompak semua. Ini tinggal tidak rapat juga pun. Ya. Tapi nanti coba pikirkan yang program tadi itu, coba nanti sudah mulai menulis apa-apa yang harus segera dilakukan, sudah dilakukan. Maka nanti ada tahapan, paling tidak 1-2 tahun ini kita konsentrasi di apa tadi sekolah pesantren sambil kita buat produk yang namanya semi MBS tadi sudah muncul ya. Jadi nanti kita tawarkan semi MBS sudah muncul dan kurikulumnya betul-betul dikolaborasi sampai dengan nanti berjalan pembangunan gedung di sana jalan sambil berjalan nanti kalau memang gedungnya sudah siap pindah semua kita akan pindah ke sana semua. Tapi saya tetap minta bahwa nanti kalau pindah ke sana jangan sampai murid datang ke sana ya gedungnya kok elek, jalannya jembrot, tempat parkirnya nggak ada, itu tolong dipikirkan. Melayani, melayani wong sogi karo wong larat iku gitu. Ini pegang. Wong sogi cenderung rewel. Nah kita ini sebetulnya kepingin bahwa sekolah lembaga pendidikan kita nantinya ke depan itu memang sistemnya adalah menengah ke atas, pelan-pelan. SD Pucang dulu muridnya ya anak bakul lomba, anak tukang beca, anak kuli bangunan. Tapi lambat laun berjalan, sekarang direktur Bank Mandiri, anak Polda, anak wali kota Pasuruan, kan anak itu juga wali kota juga sekolah di Pucang, anak Kapolres juga sekolah di Pucang. Pak Kapolresnya Gresik juga di Pucang, direktur BNI sekolah di Pucang, anaknya dosen-dosen profesor UNER dari ITS ya otomatis mau nggak mau kelasnya bermain dari sekolah menengah ke bawah, dari menengah ke atas hanya bicara kualitas waktu itu, ya kan? Nah makanya kita punya mimpi dengan segala keterbatasan kita, nggak tahu nanti wali murid kita itu akhirnya betul-betul masyarakat yang mapan itu kapan, tapi ini sudah dimulai. Maka nanti ketika kita menawarkan harga juga harus berani, jangan pokok murah-murahan. Pasti habis apa? Silakan. Siap. Laksanakan. Sebenarnya ada harapan besar di MTS Muhammadiyah 1 tambahan karena memang apa yang menjadi MTS itu sudah menjadi tren ya, dan kemudian sudah menjadi istilah baru Muhammadiyah. Hanya persoalannya dari beberapa yang saya cermati dan menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi ada kendala. Sebenarnya di dataran ide kita sudah sampai ke sana. Bahkan ini juga dilematis ketika saya berbicara pengembangan kaderisasi di salah satu oknum. Khususnya berbicara bagaimana sebenarnya kita misalnya ingin bangun gedung dengan sekian lantai itu, tapi strategi penggalian dananya itu seperti apa?
Karena ini juga nggak tahu ya kalau di sekolah, tapi beberapa yang saya temui di kaderisasi di Muhammadiyah itu masih jadi perdebatan apakah kemudian dengan skema utang atau kemudian skema hibah atau skemanya seperti apa, itu masih menjadi perdebatan. Kalau skema hibah itu rasa-rasanya masih jauh, masih lama kita ke sana, kecuali kita memang punya konsep yang sangat yang sangat unik dan sangat menarik. Makanya ini barangkali ini juga jadi pengetahuan baru untuk saya, karena saya juga bercita-cita di IMM itu ingin mengembangkan ICT, Pak. IMM Center Training. Kalau di sekolah ini kan ingin mengembangkan boarding school dengan lantai sekian barangkali, Pak. Jadi ke sana pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau lembaga yang paling pintar golek duit itu teman-teman di Jember. Di HP saya itu hampir tiap hari ada kiriman dari Jember. Dari Jember. Ada ini lembaga pendidikan ini, panti asuhan ini sedang akan membebaskan tanah 500 meter. Dia ngomong biaya untuk pembebasan tanah 600 juta. Dan hari ini sudah dapat 225 juta, kurang sekian, dan per meter dihitung sekian. Jadi Bapak Ibu semua yang berkenan untuk wakaf dan sebagainya bisa mentransfer di nomor ini juga. Yang pemandai berduit bukan isi. Itu satu. Itu satu. Sebetulnya momentum puasa ini sebetulnya momentumnya sangat baik sekali. Saya pernah ketika saya menjadi kepala sekolah di Puncak pada tahun itu untuk mengumpulkan dana. Biasanya kalau saya memang marketing ya. Jadi kalau ada lembaga-lembaga infak sedekah itu, kalau minta sumbangan kan hanya satu lembar ini. Satu lembar kertasnya kadang nggak terlalu bagus, kadang fotokopian dibagikan. Kalau saya tidak tebel ya, habis satu proposal itu mungkin harganya bisa sampai 10.000, 20.000 satu proposal. Kertasnya 80 gram, semuanya berwarna, ada gambarnya berwarna, diberikan kepada orang-orang yang memang butuh duit, mempunyai duit. Kita datang langsung ke rumah, kita dapat satu kali. Nah ini sebetulnya trik-trik seperti ini. Jadi kalau orang melihat proposal saja permintaan infak sedekah zakat seperti paling banter ya kirimnya 2,5 kilogram beras. Ya kan? Infaknya kosong, sedekah kosong. Tapi kalau memang di situ sudah ditulis zakat, mal Bapak Ibu akan kami fungsikan untuk pembangunan gedung sekolah yang amal usahanya syukur-syukur ayat-ayat itu jangan ditambahkan di bawahnya gitu. Ya kan? Pasti daya tariknya akan tinggi sekali. Nah ini sebenarnya caranya ini yang namanya mengemas dagangan, mengemas produk dan sebagainya. Nanti kita singgung ada materi yang itu saya tulis di layar. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sumber dananya memang Gresik itu kemarin mohon maaf pengurus Muhammadiyahnya menitipkan sertifikat rumahnya ke bank. Jadi Gresik itu mau bangun gedung baru itu karena dana kurang pinjam ke bank, tapi yang dipakai sertifikatnya pengurus. SD Pucang beberapa waktu yang lalu ketika The Millennium Building itu berdiri, itu guru-gurunya dimintai mau tanggung sekolah sampai segitunya. Ada yang dari 1 juta, 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang sampai 75 juta tertinggi dari guru. Ada 50 juta, ada yang 75 juta. Ya terkumpul waktu itu hampir 500 juta. Itu sumber dana yang kedua. Yang terakhir baru tanggung tadi. Ya, memang harus ada penggantian gitu. Cuman kadang kita juga nggak gampang juga memberikan utangan kepada kita juga enggak. Itu dasar dari cash flow. Dari uang sekolah kita ini cukup nggak kanggo mengangsur. Utang bank itu yang dibayar tiap bulan itu sebetulnya bunga. Sedangkan uang pokok itu dibayar 6 bulan sekali. Kalau ada dana DPP masuk atau dana-dana besar yang masuk. Nah masalahnya murid kita
yang baru 300 dengan uang SMP yang masih murah, uang gedung yang masih murah, kadang mencari pinjaman juga sulit. Tapi kita tetap berusaha, ya, tetap berusaha saja, jangan sampai nanti mengendorkan semangat kita. Yang penting kita tetap berjalan. Tidak tahu nanti rezeki nanti sudah khotbahnya sudah tadi pencerahannya sumber dana itu. Makanya kan masih ada 9 hari ke depan. Ayo nanti malam kita sholat itikaf semua, ya. Sopo nanti besok, ya, dapat kemudahan, ya. Ustaz Suri saya ini punya dana kakak gua ada 4 atau 5 M yang di rumah itu tinggal ketikafnya. Amin. Amin. Jadi begitu ya. Ini itu rahasia Allah semua, ya. Itu kisah. Yang penting kita tetap berani untuk melangkah, jangan sampai kendur semangat kita. Saya cepat menjadikan skala besar, terkenal dan sebagainya, kuncinya tergantung pada kemauan atau kemampuan, keberanian atau keterpaksaan. Makanya kuncinya di kemauan, bukan kemampuan, keberanian dan bukan keterpaksaan. Kita membangun gedung itu bukan terpaksa. Itu sudah dipikirkan tadi. Ustaz Akhir menyampaikan 3 tahun yang lalu itu merintisnya, udah lama itu. Kalau hari ini berdiri dua lokal itu sudah direncanakan jauh sebelumnya. Walaupun hari ini mandek, sudah habis kita 700-an juta atau berapa tadi kalau saya dengarkan ya. Nah, ini tetap kita harus tetap berani. Ini bukan terpaksa, semuanya sudah dihitung. Tetap kita berjalan aja. Terkadang memang kadang kita perlu mendatangkan orang-orang yang memang punya duit banyak. Kita identifikasi lah. Kemarin saya pernah diundang Krian itu ketika membutuhkan dana 2 miliar itu saya sarankan pinjam ke wali murid, kemudian ke wali murid. Nah, wali murid itu ada 3 kelompok. Ada wali murid yang memang nggak ada duit, ada wali murid punya duit tapi sedikit. Tapi jangan lupa wali murid punya SMP juga ada yang kaya itu. Nah, dikelompokkan cara berbeda. Wali murid yang tidak punya duit, Bapak Ibu, ini SMP mau bangun gedung baru. Saya mohon doanya. Doanya mau ganti duit itu lebih halus, ya. Doanya mau ganti duit, kalau jual lebih kusuk. Kalau orang ini duit itu, kemarin susu, karena usahanya banyak, ya kan. Dan mereka diminta untuk mendoakan. Sedangkan yang duitnya nggak banyak tadi dikumpulkan aja jadi satu, diundang ke sekolah atau diundang ke rumah makan, nggak bisa. Kalau di sekolah lebih hemat, pakai aja di sekolah dikumpulkan, kita ceritakan panjang lebar, Bapak Ibu, ini mau bangun gedung baru, butuh dana sekian miliar, mungkin Bapak Ibu punya rezeki, boleh meminjami uang ke sekolah. Uang ini nanti akan saya bayar dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Nah, kalau kepingin mudah juga, uang yang dengan titipkan, misal Bapak Ibu nitip meminjami kami 5 juta, nanti uang itu dapat digunakan untuk bayar, saya potong untuk bayar SPP tiap bulan. Ya kan? Lumayan kan? Kalau SPP-nya 300.000, 3 tahun kan 36 bulan kan? 36 bulan kali 300 itu berapa? Cepat-cepatan ya, Ayo. Ya, itu teknis. Gampang kan? Jadi mereka diundang, ada yang minjam 5 juta, 10 juta, nanti digunakan bayar SPP. Tapi kalau enggak nanti enggak apa bisa ada nanti kasihan sekolah kalau bayar SPP-nya nanti gaji guru duitnya apa? Enggak apa nanti dibayar, ya alhamdulillah. Pengalaman saya waktu menjadi kepala sekolah, saya kumpulkan wali murid yang banyak itu, ternyata banyak sekali, mohon maaf Pak, uang saya tidak saya ambil, saya ikhlaskan. Itu sih paling akeh. Ya Allah, terima kasih Bapak, saya doakan yang surga. Nah, sekarang Pak Mulyana, ya jangan saya. Ada yang mau minta naik surga sekarang. Ya naik surga ada tidak mau surga. Yang penting Pak, naik surga ada nanti. Lain juga surga terus seperti itu. Jadi kalau jadi wali murid kita kumpulkan, gitu, kita beri formulir nantinya.
yang bertanda tangan di bawah sini Dr. Andes Paijo, wali murid Aning Gita kelas 7 dengan dalam rangka untuk pembangunan gedung baru yaitu Pondok Pesantren Murid. Saya akan menjadikan uang 10 juta ya, dan uang ini akan dikembalikan 1, 2 atau pilihan pertama diberikan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang keempat dapat digunakan untuk bayar SPP anak. Udah dapat banyak. Itu masih orang yang kedua. Loh Pak Mo, kalau yang sugih katakan dari 300 ada 20 orang yang sugih. Orang yang sugih jangan diundang ke sekolah, jangan diundang ke restoran, datangilah ke rumah. Saya pengalaman Pak, datangnya ada yang pinjami 100 juta, ada yang pinjami Pak Rahmat Muhammadiyah itu pernah pinjami saya 250 juta. Orang Pertamina katanya. Orang itu kalau dibuang wong Jawa itu gimana? Lah dibuang itu jalur hati jadi orang pengen bisa. Ya kan? Itu makanya kita harus pandai-pandai. Jadi jangan sampai kita ini merasa sombong, kita merasa nggak butuh dengan dia dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Itu deh. Kita percepat, kemauan saja sudah tidak cukup, keurutan. Jadi kemauan saja juga tidak cukup, keurutan tadi ulet betul ya. Boleh utangan tadi ulet. Itu nggak bisa. Pertanyaan dengan tadi kita pertanyaan ya. Itu ulet, ya ulet. Kreativitas, kreatif boleh utangan. Ya, inovatif boleh utangan. Ya enggak, mengarahkan segala-galanya. Makanya dalam panitia ini Pak, nanti tunggu ada panitia bagian boleh utangan, boleh sumber dana, itu ada panitianya sendiri. Oke, menurut jenengan tidak cocok soko. Gitu loh. Pak Sopo ada lah. Itu bagian utang-utangan. Saya berutang. Ya, kalau sampai pakai sihat kita ini ya. Jadi ada panitia yang memang sebelum utang-utangan itu juga ada timnya sendiri. Nah, coba kita perhatikan dari kemasan ini. Jadi lembaga kita nanti akan kita jual murah atau mahal. Ini gula 1 kilo berapa? Ini saja ini gula bodoh kalau dimasukkan ke sini jadi kan naik. Sama dengan sekolah kita. Kalau untuk kita kemas seperti ini harganya tetap murah. Tapi coba ayo kita kemas dengan ada tambahan. Tadi apa tadi? Sekolah pesantren sampai kita berani bikin bodi, harga jualnya pasti naik seperti gula. Sampai kalau di Indomaret ketemu gula ini sama ini milih yang mana? Jadi jangan coba tuku gula ini ya Ustaz Happy beli ke Indomaret, beli gula ini, ya. Setelah itu saya keluar ketemu Ustaz Roni, isin ya Allah, maka kurikulum, gula ini gak diwadai, kamu tuh kondisi Pak, begitu kan? Ya. Makanya pasti milih yang ini. Demikian pula di dalam mengelola lembaga pendidikan itu. Jadi lembaga pendidikan itu kalau kita pandai-pandai mengelola, pandai-pandai mengemas, maka hasilnya juga akan lebih baik. Kita tadikan gambar ini. Coba, kalau seandainya sampai itu mau numpak sepeda motor gojek, ini sini apa sini gojeknya? Ya, pilihan itu. Pakai pengalaman karena pakai aplikasi kan. Gojek, terus datang perempuan, ngomong bahasa nggak biasa Gojek itu berapa saya bayar 15.000 kok ya tak bayar tak boleh sini. Ya tapi ini ketika bicara marketing ini masuk. Jadi dalam artian kemasan menjadi kemudahan mampu mengalahkan segalanya. Makanya nanti lembaga pendidikan kita yang ini kita memang harus bersepakat di dalam benak kita bahwa lembaga pendidikan Sanaria 1 ini harus berubah menjadi yang lebih baik, harus berani berubah, harus berani berseragam, harus berpenampilan yang lebih baik.
Coba ini tape ini satu tape ya. Kalau tapenya seperti ini satu bungkus kan hanya 10.000. Tapi coba kalau yang jualan ini